Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebuah kisah yang diadaptasi dari kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, yang berkaitan dengan penyakit hati, iri dengki. Inilah sebuah kisah santet, puhol, cacing, apin. Dan sebelum saya lanjut, saya harus berdoa dulu ya. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassamil alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya santet, puhol, cacing, apin. Pagi itu Desi sedang sibuk memasak nasi goreng untuk anak dan suaminya sarapan. Dia sangat lihai dalam memasak, apalagi masakan yang sangat enak rasanya. Sedangkan suaminya Mas Zaki sedang mandi untuk siap-siap berangkat ke kantor. Anak semata wayangnya Desi masih tertidur di dalam kamar. Meskipun di dalam rumahnya sudah ada pembantu, tapi kalau soal masak-memasak, selalu Desi sendiri yang memasak. Sedangkan pembantu itu bersih-bersih nyapu, ngepel, nyuci baju, nyuci piring, dan momong Rafa, anaknya. Tapi tidak semua pembantunya yang melakukan pekerjaan rumah. Kalau ada waktu senggang, Desi pasti ikut bantu-bantu. Beberapa saat kemudian, Mas Zaki pun sudah rapi dan datang menghampiri ke ruang makan. Aromanya enak banget. Pasti masakannya sangat enak, ucap Mas Zaki. Sudah siap kamu, Mas? Tumben pagi sekali udah rapi, kata Desi. Iya, soalnya nanti ada rapat lagi. Oh gitu, ya udah ini sarapan aja dulu, Mas. Iya, Dek. Emangnya nasi gorengnya sudah mateng? Udah, Mas, udah siap dihidangkan. Pagi itu Desi dan Mas Zaki menyantap sarapan bersama tanpa ada anaknya. Keluarganya sangat harmonis dan tentrem. Keduanya saling menyayangi dan melengkapi satu sama lain. Setelah lulus kuliah, Desi langsung menikah. Desi dinikahi oleh pacarnya yang sekarang sudah menjadi suami. Waktu itu, Mas Zaki sudah lulus kuliah lebih dulu karena dia kakak kelas Desi. Dan saat Desi sedang kuliah, Mas Zaki sudah bekerja di salah satu perusahaan yang sekarang. Setelah menikah, Mas Zaki dan Desi langsung membeli rumah dan tidak ikut tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Mereka ingin mandiri dengan keluarga kecil yang dibinanya. Mas, aku boleh kerja nggak? Tanya Desi. Kerja? Untuk apa, Dek? Mending kamu di rumah aja, urus anak. Yang kerja biar aku, kan udah tanggung jawabku, ucap Mas Zaki. Tapi aku bosan, Mas, di rumah terus. Udah, kamu nurut aja apa kata aku, Dek. Udah ya, aku berangkat dulu, imbuh Mas Zaki. Iya, Mas, hati-hati ya, ucap Desi. Yang tak lupa, sebelum beranjak pergi dari rumahnya, Mas Zaki mengecup kening Desi terlebih dahulu. Dengan mobil yang dikendarainya, Mas Zaki berangkat menuju ke kantor. Letak kantornya Mas Zaki cukup jauh dan menempuh waktu sekitar 1 jam. Pagi itu jalanan yang dilalui oleh Mas Zaki cukup ramai lancar, tidak seperti biasanya yang selalu macet. Jadi, dia tidak perlu menunggu terlalu lama akibat macet di jalanan. Sesampainya di kantor, Mas Zaki rapat bersama dengan klien penting. Sedangkan Desi di rumah. Anaknya udah bangun pagi itu. Rafa pun segera dimandikan oleh Desi pagi itu. Rafa sudah berusia sekitar 3 tahun. Bicaranya aja udah mulai lancar. Bun, ayah mana? Tanya Rafa. Ayah udah berangkat kerja, Nak. Tadi pagi, setelah ini kamu makan ya, ucap Desi. Setelah selesai memandikan Rafa, Desi langsung menyiapkan sarapan untuk anaknya itu. Rafa pun digantikan baju sama ART-nya. Desi membuatkan bubur. Karena nasi goreng buatannya tadi udah habis tak tersisa. Beberapa saat kemudian, Desi mengajak Rafa ke halaman depan rumah, sembari bermain dan menyuapi Rafa. Kamu makan yang banyak ya, Nak, biar cepat gede, ucap Desi. Di sisi lain di dalam kantor, mata Mas Zaki tertuju kepada klien wanita yang cantik. Dan dia juga mengenalinya. Ya, kliennya itu adalah Sarah. Ternyata dia menjadi klien dari perusahaan lain yang akan bekerja sama dengan perusahaan Mas Zaki bekerja. Sarah ini adalah dulu waktu kuliah teman seangkatan dengan Desi. Waktu kuliah, Sarah sempat berpacaran dengan Mas Zaki, tapi tidak lama, karena hubungan keduanya tidak direstui oleh kedua orang tuanya Mas Zaki. Dan akhirnya hubungan mereka kandas, sehingga Mas Zaki berpaling kepada Desi
yang tak kalah cantik dengan Sarah. Semenjak saat itu juga hubungan Sarah dan Desi tidak baik. Mereka jadi bermusuhan. Tapi semenjak lulus kuliah, Masaki dan Desi menikah. Keduanya sudah tidak pernah bertemu lagi karena sudah memiliki kehidupannya masing-masing. Sarah dibawa Zaki ke rumah kedua orang tuanya untuk dikenalkan. "Pak, Bu, ini Sarah, pacar aku," ucap Zaki waktu itu. Namun kedua orang tua Zaki saat itu memandang Sarah seperti tidak suka, bahkan mengeluarkan ucapan yang membuat Sarah sakit hati. Saat itu Sarah dicecar berbagai pertanyaan dari kedua orang tuanya, dan dia pun menjawab sejujur-jujurnya. "Kamu kok pacaran sama dia sih, Zaki? Dia kan cuma anaknya sopir angkot. Emang cantik sih, tapi ndak sederajat dengan keluarga kita," ucap ibunya Zaki. "Ibu kenapa bilang seperti itu? Dia baik, Bu. Kalau anak sopir angkot, emangnya kenapa? Walaupun bapaknya sopir angkot, tapi dia bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah," ucap Zaki. "Iya Zaki, lebih baik kamu cari yang lain saja," timpal bapaknya. Benar-benar dibuat malu dan sakit hati, serta harga dirinya telah diinjak-injak oleh kedua orang tua Zaki. Namun Sarah berusaha untuk kuat dan tegar menerima kenyataan itu. "Sudah Zaki, tidak apa-apa. Aku pulang aja ya. Maaf Om, Tante, saya mengganggu," ucap Sarah. "Aku anterin kamu ya," tawar Zaki. "Tidak usah Zaki," jawabnya. "Udah gak apa-apa, ayo aku antar pulang yuk." Zaki pun mengantarkan Sarah pulang ke rumahnya, yang saat itu masih menggunakan motor. Letak rumah Zaki dengan Sarah cukup jauh karena beda kecamatan. Sesampainya di rumah Sarah, Zaki mampir terlebih dahulu untuk membicarakan tentang hubungannya. Mereka berdua duduk di ruang tamu dan berbicara dengan serius. "Zaki, emang benar kata orang tua kamu? Aku itu tidak pantas untuk kamu," ucap Sarah. "Kamu jangan ngomong gitu, Sar. Kita harus yakinin kedua orang tuaku." "Tapi aku gak bisa, Zaki. Maaf. Lebih baik kamu cari yang lain saja. Kita akhiri saja hubungan ini." "Enggak, Sar. Aku gak mau," jawab Zaki. "Aku gak apa-apa, Zaki. Maaf, kita sampai di sini saja." "Ya sudah, kalau itu mau kamu. Mulai sekarang kita tapi masih tetap berteman baik kan?" ujar Zaki lagi. Sarah pun mengangguk menjawab ucapan dari Zaki. Dan semenjak saat itu hubungan pertemanan antara Desi dan Sarah menjadi tidak baik. Karena ternyata Zaki jatuh cinta dengan Desi. Apalagi setelah Sarah tahu kalau mereka telah berpacaran. Kedua orang tua Zaki merestui hubungan Zaki dengan Desi. Karena kedua orang tuanya Desi sederajat dengan keluarganya Zaki. Sehingga akhirnya mereka yang sudah sama-sama jatuh cinta dan direstui, akhirnya mereka menikah. Saat sedang rapat, Mas Zaki jadi tidak fokus karena kedatangan Sarah yang bertambah cantik dan beda dari yang dulu. Dalam pikiran Mas Zaki saat itu membandingkan Desi yang sekarang dengan Sarah. Di rumah Desi terlihat kumal, tidak secantik Sarah sekarang yang modis. Ya iyalah, cuma di rumah doang. Saat sedang melamun, tiba-tiba saja Mas Zaki dikejutkan dari lamunannya. Ada rekan kerjanya menepuk pundaknya. Pak Zaki Pak," ucapnya. Sontak, Mas Zaki pun terperanjat dari lamunannya dan semua mata memandang kepada Mas Zaki. Iya ya, ada apa?" tanya Zaki. "Bapak kenapa melamun terus? Itu ditanya sama klien," ucap rekan kerjanya. Dengan segera Mas Zaki menjelaskan rencana yang akan dibuat ke depannya. Meskipun sedari tadi dia melamun, tapi dia dapat menyimak apa yang sudah dibahas. Singkat cerita, saat rapat telah selesai, Mas Zaki mencegah Sarah untuk pergi. Mas Zaki ingin berbicara terlebih dahulu di ruangan rapat tadi. "Sarah, tunggu bentar ya. Aku mau bicara sama kamu," ucap Mas Zaki. "Bicara apa ya?" tanyanya. "Sini duduk dulu." Sarah dan Mas Zaki pun duduk berdua di dalam ruangan rapat itu. "Apa kabar, Sar? Kamu sekarang terlihat cantik sekali," rayu Mas Zaki. "Baik kok, biasa aja." "Oh ya, kamu dengan Desi gimana?" tanya Sarah. "Aku sama Desi baik-baik aja, Sar," jawabnya. "Kamu sekarang udah menikah ya, Sar?" Udah dulu ya, aku buru-buru udah ditunggu di depan tuh sama rekan yang lain," timpal Sarah menghindari. "Ya sudah, kalau gitu aku minta nomor HP kamu, biar nanti aku hubungi kamu bisa."
Setelah memberikan nomor handphonenya kepada Masaki, Sarah pun beranjak untuk pergi. Sementara itu di sisi lain, sore itu Rafa sudah wangi dan sudah mandi. Dia menunggu kedatangan ayahnya sembari bermain mainan robot di ruang tengah. Beberapa saat kemudian, Masaki pun pulang. Terdengar suara pagar garasi yang terbuka. Itu pertanda ayahnya sudah pulang. Masaki pun segera menghampiri Rafa, lalu menggendong Rafa. "Anak ayah udah mandi, udah wangi," ucap Masaki. "Ayo kita main ya." "Kamu main dulu ya sama bunda, ayah mau mandi dulu," ujar Masaki. Rafa pun diturunkan dari gendongannya. Masaki langsung beranjak menuju ke kamar mandi. Seketika Rafa terlihat murung dan sedih karena Masaki tidak mau diajak main saat itu juga. "Rafa main sama ibu aja ya, ayahnya masih mandi," ucap Desi menenangkan. "Gak mau, aku maunya main sama ayah," ucap Rafa manja. Malam harinya terlihat Masaki sedang duduk di teras rumahnya sembari menatap layar ponsel dengan senyum-senyum sendiri. Desi yang melihat dari dalam rumah sempat curiga karena tidak seperti biasanya Masaki seperti itu. Dengan segera Desi menghampiri ke arah Masaki. "Mas, kamu lagi ngapain?" tanya Desi yang mengagetkan. Sontak Masaki langsung terperanjat dan menutup ponselnya dengan segera. Ada apa dek?" tanya Masaki. "Itu Rafa mau tidur sama kamu katanya. Dari tadi gak mau tidur," ucap Desi. "Ya udah, nanti aku kesana ya." "Kok nanti sih mas? Sekarang." Dengan segera Masaki langsung masuk ke dalam menuju ke kamar untuk menemani Rafa tidur. Sesampainya di dalam kamar Rafa, Masaki membacakan buku dongeng kepada Rafa. Dan perlahan-lahan Rafa akhirnya tertidur. Malam itu tiba-tiba saja hujan deras mengguyur disertai dengan suara guruh guntur petir yang menyambar. Saat itu Desi ingin buang air kecil ke kamar mandi. Namun saat dia berjalan menuju ke kamar mandi, dia melihat ke arah samping rumahnya. Ada sekelibat bayangan putih melintas jelas dari hadapannya. Karena penasaran dengan bayangan putih itu, Desi melihat dari balik jendela. Saat dia membuka gorden jendelanya supaya lebih jelas, tiba-tiba petir menyambar dengan keras, membuat dia terperanjat, dan bayangan putih itu menghilang. Saat dia membalikkan tubuhnya hendak menuju ke kamar mandi, dia terkejut. Ada sosok wanita yang berpakaian warna putih dengan rambut yang acak-acakan. "Ada apa bu?" tanyanya. Ternyata sosok wanita itu adalah pembantunya, Bi Iem, yang sedang menggerai rambut panjang dan kebetulan memakai pakaian warna putih. Nafas Desi masih terasa sangat memburu. Jantungnya terasa seperti mau copot. Saya kira tadi hantu, Bi," ucap Desi. "Lagian ibu sedang apa malam-malam ngintip jendela hujan deras gini?" tanya Iem. "Terus kamu sedang apa tadi berdiri di depan meja?" tanya Desi balik. Aku masih nyari jedai rambut bu, belum ketemu lupa naruhnya," ucap Iem. "Oh gitu, saya mau ke kamar mandi dulu ya." Keesokan harinya, Desi tiba-tiba demam tidak enak badan, sehingga dia tidak memasak untuk Masaki. Semuanya disiapkan oleh Iem, sedangkan Desi masih berbaring di kasur. Pagi itu Masaki ada rapat lagi di kantor dan akan bertemu lagi dengan Sarah. Dia begitu sangat bersemangat melihat ada Sarah yang ikut rapat. Singkat cerita, Sarah dan Zaki semakin dekat hubungannya. Dan sekarang Sarah telah jatuh cinta kembali kepada Zaki. Begitu juga dengan Masaki, yang muncul kembali benih-benih cinta yang telah lama gugur sekarang mekar kembali untuk Sarah. Sarah sudah mencari informasi tentang keluarganya Masaki, dan ternyata kedua orang tua Masaki telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu karena mengalami kecelakaan saat perjalanan menuju ke rumahnya nenek Masaki, sehingga membuat Sarah semakin bersemangat untuk mendapatkan kembali hatinya Masaki lagi, karena sudah tidak ada lagi yang melarangnya. Hanya ada Desi saja yang harus disingkirkan dari kehidupannya Masaki. Sarah sudah pernah menikah, namun pernikahannya itu kandas, entah sebab apa, dan sekarang dia menjadi janda. Di dalam kamar, Sarah membaca tabloid dari media internet dan dari berbagai informasi. Akhirnya, dia menemukan sebuah info tentang dukun santet.
Muncullah dari pikirannya untuk menyantet Desi karena Sarah masih memiliki dendam dan rasa sakit hati kepada Desi. Dan kali ini dia benar-benar serius ingin mendapatkan Mas Zaki sepenuhnya. Akhirnya Sarah berniat untuk pergi ke tempat dukun santet yang sesuai dengan alamat di tabloid internet itu. Singkat cerita, dengan mengendarai mobil miliknya dia pergi ke rumah dukun santet bersama dengan temannya yang bernama Vika. Mereka berdua berjalan melewati jalanan tengah hutan yang sepi dan banyak sekali pohon-pohon yang rindang. "Kita sebenarnya mau kemana sih, Sar?" tanya Vika penasaran. "Aku mau ke dukun santet," jawab Sarah. Sontak Vika yang duduk di sebelah Sarah langsung terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Sarah. "Dukun santet? Kamu ngapain? Mau nyantet siapa?" "Udahlah Sar, kamu tidak usah dendam seperti itu, gak baik, dosa," cecar Vika. "Udahlah, kamu diam aja, Vik. Ikut sama aku. Semua biar aku yang nanggung dosanya," jawab Sarah. Vika hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya mendengarkan ucapan Sarah. Sarah, kamu itu udah tua, lebih baik sadar. Ingat, Zaki itu udah memiliki anak dan istri. Kamu jangan merusak kebahagiaannya dong." "Aku gak peduli, Vik. Pokoknya Mas Zaki harus sama aku. Maka dari itu aku akan membuat Desi menderita. Karena dari dulu dia selalu bahagia, sedangkan aku hidupnya selalu menderita." "Ah, terserah kamu, Sar. Percuma juga aku nasihatin kamu. Pasti gak akan didengarkan. Makanya udah kamu diam aja, Fik. Gak usah banyak bicara. Katanya mau bantuin aku." "Bantu sih bantu, tapi bukan dengan cara nyantet juga dong, Sar." Seketika mereka berhenti di tengah jalan karena mobil yang mereka tumpangi itu mogok di tengah hutan. "Kenapa sih ini? Pakai mogok segala. Aku gak tahu soal mesin lagi," kesal Sarah. "Tuh kan, Sar, kamu itu gak boleh berbuat jahat, makanya ada saja kendalanya," kata Vika. Mereka terdiam di dalam hutan berduaan tanpa bisa apa-apa karena mereka bingung mau minta bantuan sama siapa, apalagi sudah di tengah hutan dan tidak ada sinyal sama sekali. Hingga mereka di tengah hutan itu sampai larut malam dan berharap ada orang lain yang lewat untuk meminta bantuan. Malam itu, suasana sangat mencekam dengan hembusan angin kencang dan suara sahutan hewan buas yang membuat bulu kuduk merinding. Ditambah lagi saat mereka tengah duduk di samping mobil, betapa terkejutnya mereka melihat sosok wanita yang duduk di atas pohon. Wanita itu mengenakan pakaian berwarna putih lusuh dengan tatapan tajam, bola mata berwarna putih, serta rambut acak-acakan dan wajah hancur penuh darah. Sarah dan Vika begitu sangat ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Tubuh mereka gemetaran. Keringat dingin lengket melekat di tubuh dengan nafas yang memburu. Tidak hanya itu, mereka juga mendengarkan ada langkah kaki menuju ke arahnya. Srek, srek. Suara itu terdengar sangat jelas. Namun saat mereka lihat tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tiba-tiba saja, di hadapan mereka ada sosok pocong yang berdiri dengan wajah menyeramkan, menatap ke arah mereka. Tatapan mata yang melotot, wajah gosong, dan mulut yang terbuka lebar menganga. "Ah!" teriak keduanya karena tidak kuat melihat sosok-sosok yang menyeramkan itu. Hingga akhirnya Sarah dan Vika pun pingsan sampai pagi hari. Keesokan harinya, Sarah mencoba menghidupkan mesin mobilnya, dan saat dinyalakan, anehnya, mesin mobil itu bisa nyala sendiri. Mereka pun melanjutkan kembali perjalanan menuju ke rumah dukun santet. Sekitar 20 menit akhirnya, mereka sampai juga di sebuah rumah yang berdiri sendiri di tengah hutan. Bangunan rumahnya terbuat dari kayu jati. Dengan segera Sarah dan Vika menyambangi rumah Mbah Cokro. Terlihat Mbah Cokro tengah duduk di depan terasnya. "Permisi, Mbah. Saya sudah tahu kedatangan kalian ke sini. Ayo, silakan masuk." "Sar, kita pulang aja ayo. Aku takut Udah, Vika. Ayo masuk ke dalam." Mereka pun masuk ke dalam rumahnya Mbah Cokro. Terlihat di dalam rumahnya serba berinterior serba hitam dengan banyak hiasan dinding, benda-benda keramat yang terpajang, ada keris, boneka pocongan, jerami, dan sebagainya, membuat Sarah dan Vika ketakutan. Tapi Sarah tetap dengan pendiriannya datang ke rumah Mbah Cokro. "Silakan duduk.
ucap Mbah Cokro mempersilahkan. Saya datang ke sini mau membuat seseorang menderita, bahkan sampai mati, Mbah. Karena saya sakit hati selama ini, ucap Sarah. Apakah kamu membawa syaratnya? Tanya Mbah Cokro. Apa syaratnya, Mbah? Foto target beserta dengan nama target dan nama bapak target, ucap Mbah Cokro. Sudah, Mbah. Sarah sudah mempersiapkan semuanya terlebih dahulu karena dia mendapatkan info dari kabar media cetak online itu. Foto target sudah dicetak oleh Sarah. Dia mendapatkan fotonya melalui foto di akun sosial media. Lagi-lagi sosial media, teman-teman. Ngeri. Ini, Mbah, fotonya, ucap Sarah yang kemudian foto itu diberikan kepada Mbah Cokro. Nanti malam akan kita lakukan ritual. Ritual akan dilakukan tepat pada malam Kamis Wage dan semua sesajen dipersiapkan oleh Mbah Cokro. Sesajen yang disiapkan berupa kemenyan, kembang setaman, kelapa muda, pisang, jajan tradisional, dan sebagainya. Singkat cerita, malam harinya akan dilakukan ritual oleh Mbah Cokro. Sarah dan Vika benar-benar takut melihat ritual yang akan dilakukan oleh Mbah Cokro. Kamu sudah yakin akan mengirimkan ini kepada orang yang kamu ingin buat menderita? Tanya Mbah Cokro memastikan. Saya yakin, Mbah. Sudah lakukan saja, Mbah. Apa kamu siap menerima resiko nantinya? Iya, Mbah, saya siap apapun resikonya. Mbah Cokro mulai membakar kemenyan dan asapnya pun mulai mengepul di dalam ruangan itu. Beliau merapalkan mantranya dengan mulut berkomat-kamit sembari meletakkan boneka pocongan yang diikat dengan tali, serta foto target dan diasapkan di atas kemenyan itu sesekali, ditusuk dengan menggunakan jarum beberapa kali. Sarah dan Vika merinding ketakutan. Tubuhnya gemetaran melihat ritual itu. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan tersebut, membuat bulu kuduk mereka berdua berdiri merinding. Bahkan benda yang ada di dalam ruangan itu bergerak-gerak sendiri. Sar, aku takut. Ayo kita pulang aja, ucap Vika. Udah diem, aku juga takut, Vik. Beberapa saat kemudian, terlihat ada sosok pocong dan sosok sundel bolong berdiri di samping Mbah Cokro. Sontak, Vika melihat sosok itu yang menyeramkan, langsung pingsan, sedangkan Sarah masih tetap melihat meski dengan perasaan yang takut. Apalagi kedua sosok itu menyeramkan, menatap tajam ke arahnya serta mengeluarkan bau yang sangat menyeruak di dalam hidung. Mbah Cokro terlihat sedang berbicara dengan kedua sosok itu. Sarah gemeteran, nafasnya memburu, tangannya dingin, wajahnya pucat pasi. Apalagi dia belum makan sejak kemarin. Keringat dingin bermunculan. Beberapa saat kemudian, sosok itu pun menghilang dan kondisi kembali normal. Mbah Cokro menghentikan ritualnya itu, lalu membungkus sebuah raja yang bertuliskan Arab, nama target yang dibungkus dengan kain mori dan beberapa cacing di dalamnya, serta ada jarum tajam. Mbah Cokro memberikan bungkusan kecil itu kepada Sarah. Bawa bungkusan ini dan letakkan di bawah kasur target. Jangan sampai ada yang melihat. Bagaimanapun caranya itu, letakkan bulu itu tepat pada malam Selasa Kliwon, ucap Mbah Cokro. Baik, Mbah, saya mengerti. Susah banget nih syaratnya. Gimana caranya masuk ke kamar target? Kita lihat saja nanti. Lalu Mbah Cokro melanjutkan perkataannya. Bangunkan itu temanmu. Baru lihat sosok itu saja sudah pingsan. Dengan segera Sarah membangunkan Vika yang belum sadar. Vika, bangun, ucapnya sembari menggerak-gerakkan tubuhnya. Beberapa saat kemudian akhirnya Vika pun terbangun, namun masih dalam keadaan linglung. Malam itu juga Sarah berpamitan untuk pulang kepada Mbah Cokro dan memberikan sebuah amplop coklat yang berisi uang mahar untuk beliau. Singkat cerita, dini hari mereka berdua pulang dengan melewati jalanan tengah hutan. Di perjalanan mereka merinding karena benar-benar gelap dan hanya sorot lampu mobilnya saja yang menerangi jalan depan. Tiba-tiba di hadapan jalan ada sosok pocong yang berdiri menatap ke mobil mereka. Sontak, Sarah mengerem mobilnya secara mendadak. Ada apa sih, Sar? Kok berhenti mendadak? Lihat tuh di depan, Fik, ucap Sarah dengan ketakutan.
Vika menatap ke arah depan dan mereka benar-benar merinding ketakutan. Tengah malam, di dalam hutan, ditampakkan sosok menyeramkan. Namun beberapa saat kemudian, sosok itu perlahan menghilang dengan meninggalkan kepulan asap. Sarah melanjutkan kembali perjalanannya supaya segera sampai di rumah. Akan tetapi, tiba-tiba saja dia mencium aroma yang menyeruak ke dalam hidung Sarah. Sarah mencium aroma bau bangkai dan bau kembang-kembangan. Bulu kuduknya pun langsung berdiri dengan wajah memucat serta ketakutan. Singkat cerita, Desi yang tengah sakit itu tiba-tiba dia bermimpi buruk. Dia bermimpi Desi sedang berada di dalam kuburan dan dia dikejutkan kedatangan sosok pocong yang menatap tajam ke arahnya dengan kedua matanya melotot. Sontak, Desi terperanjat ketakutan. Dia teriak-teriak tapi tidak ada yang menolongnya. Hingga dia berjalan mundur ke belakang saat sosok itu melompat ke arahnya. "Ah, tolong!" teriaknya. Tubuhnya terjatuh ke dalam galian tanah kuburan dan masuk ke dalam saat dia berjalan mundur. Sontak Desi teriak ketakutan, hingga akhirnya dia terbangun dengan keringat yang bercucuran dan nafas yang tidak beraturan. Iem yang sedang bermain dengan Rafa di ruang tengah mendengar jeritan Desi, langsung masuk ke dalam kamar. "Kenapa, Bu? Ada apa?" tanya Iem cemas. "Ambilkan saya air putih," ucap Desi dengan nafas yang masih terasa ngos-ngosan. Dengan segera Iem beranjak pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih. Beberapa saat kemudian, Iem datang membawakan minuman untuk Desi. Desi segera meneguk air putih itu dengan perlahan-lahan. "Tadi Ibu kenapa kok teriak-teriak?" "Enggak apa-apa kok." Semakin hari semakin aneh kelakuannya Mas Zaki berubah kepada Desi. Dan tidak peduli bahkan tidak perhatian lagi dengan Desi. Membuat dia merasakan ada sesuatu dalam rumah tangganya itu. Sekarang Mas Zaki lebih suka di luar rumah daripada di rumah berkumpul dengan keluarganya. Suatu ketika Mas Zaki pulang ke rumah dengan membawa Sarah. Sontak Desi sangat terkejut dengan kedatangannya Sarah. "Loh Mas, kok kamu bisa sama Sarah?" tanya Desi keheranan. "Iya, ini katanya Sarah mau ketemu sama kamu. Dia klien kerja aku di kantor sekarang," ucap Mas Zaki. "Oh gitu, kok kamu gak pernah cerita sama aku Mas?" "Iya, aku lupa," jawabnya beralasan. Padahal Mas Zaki udah menjalin hubungan terlarang dengan berpacaran dengan Sarah, dan sekarang malah dia membawa Sarah datang ke rumah. Enggak apa-apa kan Des, aku datang ke sini. Aku kangen sama kamu, udah lama gak ketemu," alasan Sarah. "Iya, gak apa-apa kok Sar," jawab Desi. "Aku masakin buat kamu ya." "Oh gak usah, jadi ngerepotin kamu malah aku Sar." "Udah gak apa-apa, kamu main aja sama Rafa. Sana, dia di ruang tamu." "Ya udah kalau gitu, aku main dulu ya sama anak kamu." Sedangkan Mas Zaki sore itu, dia beranjak ke kamar mandi untuk mandi. Karena Desi sudah meninggal, akhirnya dia sudah bisa masak, meskipun dibantu oleh Iem. Dan saat itu juga menjadi kesempatan Sarah untuk masuk ke dalam kamar Desi pada saat semua sedang sibuk. Dia sudah menyiapkan buhul yang diberikan oleh Mbah Cokro untuk diletakkan di bawah kasur. Kebetulan Sarah datang ke rumah Desi sesuai dengan rencana, yaitu hari Selasa Kliwon. Dia berjalan mengendap-endap ke dalam kamar supaya tidak ada yang melihatnya. Setelah masuk ke dalam kamarnya Desi, dengan segera Sarah meletakkan buhul tersebut di bawah kasurnya Desi. Setelah berhasil meletakkan buhul itu, Sarah pun tersenyum puas dengan senyum menyeringai di bibirnya. Lalu dia segera beranjak keluar dari dalam kamar Desi agar tidak ketahuan siapa-siapa. Kemudian Sarah beranjak menghampiri Rafa yang tengah bermain sendirian di ruang tengah. "Hei Rafa, kamu sedang main apa?" tanya Sarah. "Main lopot Tante," jawabnya. "Oh, Tante temenin main boleh nggak?" "Boleh Tante." Sarah berusaha mendekati Rafa supaya mendapatkan perhatian darinya. Beberapa saat kemudian Mas Zaki telah selesai mandi dan menghampiri Rafa dan Sarah. "Wah, lagi pada main apa nih? Kayaknya asik banget." "Ayo ya, di sini main robot sama aku," kata Rafa. "Iya nak." Beberapa saat kemudian masakan yang dihidangkan oleh Desi sudah siap. Lalu Desi menghampiri mereka yang tengah duduk di ruang tengah, sedang bermain bersama dengan Rafa. Saat Desi datang, dia terkejut ketika melihat suaminya memegangi tangan Sarah. "Ayo kita makan bersama, itu makanannya udah siap."
Sontak Masaki terkejut dan melepaskan tangannya yang memegangi tangan Sarah. Ada apa ini, Mas? Nggak ada apa-apa, Dek. Ini tadi ada nyamuk aja di tangan Sarah, ucapnya beralasan. Namun saat itu Desi berpura-pura tidak tahu saja dan bersikap biasa. Oh ya udah, ayo makan. Mereka pun beranjak untuk makan bersama di ruang makan. Hidangannya disajikan cukup banyak oleh Desi dan masih mengepulkan asap, menandakan masakannya itu masih panas. Saat semua sedang makan serta berbincang-bincang bersama, tiba-tiba saja Desi tersedak. Minum, ucap Masaki sembari memberikan segelas air putih kepada Desi. Sarah melihat kejadian itu terasa sakit dan sesak pada dadanya. Padahal dia tidak berhak untuk itu, karena emang Masaki dan Desi adalah sepasang suami istri. Tiba-tiba saja Desi terbatuk-batuk hingga beberapa kali, hingga tanpa sengaja keluar darah dari dalam mulutnya. Ya ampun, kamu kenapa, Des? Ucap Masaki penuh dengan kekhawatiran. Kamu istirahat saja dulu di kamar, imbuhnya. Yang kemudian Desi dipapa oleh Masaki menuju ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, Desi dibaringkan oleh Masaki supaya istirahat. Wajahnya terlihat sangat pucat pasi dan tidak berdaya sama sekali. Sedangkan Masaki malah meninggalkan Desi di kamar dan kembali ke ruang tamu makan bersama dengan Sarah. Desi ditemani oleh Iem serta dipijat-pijat dengan menggunakan minyak urut tubuhnya oleh Iem. Makasih ya Iem, kamu baik sekali. Ini udah jadi pekerjaan saya, Bu. Saat itu sebenarnya Desi sudah tahu kalau suaminya itu telah menjalin hubungan dengan Sarah. Karena saat sedang makan bersama, mata Masaki menatap ke arah Sarah penuh arti dan senyum-senyum. Maka dari itu Desi langsung tersedak hingga terbatuk-batuk. Menurutmu apa yang harus saya lakukan tentang orang ketiga, Iem? Tanya Desi. Hah? Maksud ibu? Tanya balik Iem heran. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya, tapi saya yakin kalau Masaki telah mengkhianati pernikahan ini, ujar Desi. Ibu jangan bicara seperti itu, Bu. Saya yakin rumah tangga ibu akan baik-baik saja. Saya doain semoga rumah tangga ibu dan bapak langgeng sampai akhir hayat, ucap Iem menenangkan. Desi pun tersenyum mendengarkan apa yang dikatakan oleh Iem. Beberapa saat kemudian, Desi pun tertidur, sedangkan Masaki sedang berduaan dengan Sarah di belakang rumah. Rafa bermain dengan Iem di ruang tengah. Saat itu Iem melihat kalau Masaki sedang bermesraan dengan Sarah. Iem, saya mau mengantarkan Sarah pulang terlebih dahulu. Kamu jaga ibu ya. Awas kamu, kalau bicara macam-macam sama ibu, saya pecat kamu, ancam Masaki. Karena Iem sudah mengetahuinya, Iem hanya bisa menganggukkan kepalanya menjawab ucapan dari Masaki. Di sisi lain, malam itu tiba-tiba hujan deras turun mengguyur seluruh rumah, akan tetapi Masaki belum pulang juga. Desi terbangun karena mendengar ada suara petir yang kencang sekali. Dia pun beranjak keluar kamar menghampiri Iem yang tengah menggendong Rafa. Iem, bapak kemana? Tanya Desi. Tadi katanya mau nganterin Mbak Sarah, tapi sampai sekarang kok belum pulang juga, ucap Iem. Ibu emangnya udah mendingan kok keluar kamar? Saya udah gak apa-apa Iem, sini Rafanya, biar tidur sama saya aja. Malam itu, perasaan Desi sangat hancur karena mengetahui kalau suaminya ada main di belakang dengan teman Desi. Dia juga tidak bisa menahan rasa sedihnya, tangisnya pun pecah sembari memeluk tubuh anaknya yang sudah tertidur di atas kasur. Pantas saja akhir-akhir ini Masaki berubah, ternyata sudah memiliki wanita idaman lain, yang tak lain teman Desi sendiri. Desi juga tahu kalau dulu Sarah pernah menjalin hubungan pacaran dengan Masaki. Tiba-tiba terdengar ada suara yang mengetuk pintu. Dengan segera dia beranjak bangun menuju ke depan dengan berjalan perlahan-lahan karena tubuhnya masih terasa lemas. Saat pintunya dibuka, ternyata di depan pintu tidak ada siapa-siapa. Desi pun menutup kembali pintunya dan saat dia beranjak ke kamar, kepalanya terasa pusing sekali, seakan berkunang-kunang. Saat itu juga dia mengeluarkan darah dari hidungnya karena tidak kuat berjalan dan kepalanya terasa pusing. Akhirnya dia pun ambruk di ruang tamu. Iem yang sedang mengecek lampu ruang tamu terlihat terang dan dia segera akan memadamkan lampu, tapi dia terkejut ketika melihat Desi pingsan di depan pintu. Ya Allah ibu, teriak Iem panik.
Dengan segera ia menelepon Masaki. Akan tetapi, dari seberang telepon tidak diangkat juga. Akhirnya ia meminta bantuan kepada Pak Satpam yang berjaga di pos depan. Desi dipapah oleh Iem dan Pak Satpam ke dalam kamar. Hujan semakin deras disertai dengan petir yang menyambar dan guruh guntur terdengar mencekam. Masaki belum juga pulang ke rumah. Keesokan harinya, Desi sudah tersadar dengan wajah yang memucat pasi dan tubuh sangat lemas tak berdaya. Iem dengan segera membuatkan teh hangat untuk Desi. "Ini Bu, minum dulu teh hangatnya," ucap Iem. "Masaki belum pulang ya, Iem?" tanya Desi. "Belum Bu," jawab Iem lirih. Desi meneguk teh hangat tersebut dengan perlahan-lahan hingga tinggal setengah gelas. "Kepala saya pusing sekali, Iem. Perut juga sakit sekali, terasa seperti ditusuk-tusuk. Nggak karuan sekali rasanya," ucap Desi. "Kalau begitu kita ke rumah sakit saja ya, Bu." "Tidak usah, Iem. Nanti Rafa sama siapa?" "Nanti Rafa biar sama Pak Satpam." "Nggak usah, nanti mending kamu telepon dokter aja suruh datang ke rumah ya." "Oh iya Bu, baik Bu." Pagi itu ia menghubungi dokter pribadi untuk datang ke rumah. Beberapa saat kemudian, dokter itu pun datang ke rumah untuk memeriksa Desi. Setelah diperiksa, dokter mengatakan kepada Desi kalau dia tidak menderita sakit apa-apa. "Ibu sehat, tidak apa-apa. Tidak terdeteksi sakit pada tubuh ibu. Hanya kecapean saja. Nanti saya berikan resep vitamin ya," ucap dokter. "Tapi saya merasa sakit, Dok, pada kepala dan perut saya," keluh Desi. "Ya sudah, nanti saya juga kasih ibu sakit kepala ya obatnya." Setelah itu dokter pun kembali pergi dari rumahnya Desi. Desi mencoba menghubungi suaminya, namun tetap saja tidak diangkat sama sekali oleh Zaki. Siang itu Desi merasakan sakit sekali pada perutnya yang teramat. Bahkan tiba-tiba saja perut dia semakin membuncit membesar. Dia terus merintih, meronta-ronta kesakitan pada bagian perutnya. Bahkan dia sampai meremas-remas perutnya sendiri dengan kencang karena tak kuasa menahan rasa sakitnya. Iem, teriak Desi. Dengan segera Iem pun datang menghampiri Desi. "Ya Allah Bu, kenapa perut ibu semakin membesar seperti itu?" Sore itu akhirnya Zaki pulang ke rumah. Dia nampak terkejut dengan apa yang terjadi dengan Desi. "Kamu kenapa, Dek? Kenapa bisa seperti ini?" "Dari mana saja kamu, Mas? Ditelepon gak diangkat-angkat." Namun Mas Zaki tidak menjawab pertanyaan dari Desi sama sekali. Kemudian sore itu juga segera Desi dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Desi langsung diperiksa oleh dokter. Kata dokter, Desi tidak menderita sakit apa-apa. Sakit Desi pun semakin parah. Dia dengan perut yang membuncit dan sekujur tubuhnya ditumbuhi dengan bisul yang bernanah. Bahkan baunya sangat busuk sekali, membuat Zaki tambah berpaling dengan Desi. Dia lebih suka pergi keluar rumah dan menemui Sarah. Mereka selalu ketemuan di hotel. Bahkan Zaki dan Sarah juga melakukan hubungan intim yang sangat dilarang. Meskipun Sarah seorang janda dan sudah pernah menikah, tapi dia belum juga memiliki anak. Sehingga Sarah, wanita perebut suami orang itu, tambah gatel. Diajak berhubungannya tentu mau aja, apalagi melakukan itu bersama dengan seseorang yang dicintainya. Dia tidak peduli sama sekali dengan Desi yang sedang melawan sakit yang dideritanya itu. Semenjak ada Sarah, perhatiannya berubah kepada Sarah tanpa peduli dengan istri sahnya. Di sisi lain, Mas Zaki yang main belakang dan menyakiti hati istrinya. Desi terus meronta-ronta kesakitan yang teramat. Tubuhnya semakin kurus dengan perut yang membuncit karena tidak nafsu untuk makan sama sekali. Akhirnya kedua orang tua Desi yang mengetahui kalau Desi tengah sakit-sakitan, mereka datang ke rumah Desi untuk menjaga dan merawat karena suaminya sama sekali tidak peduli dengan Desi sekarang. Desi selalu dipaksa makan oleh ibunya karena paksaannya itu Desi mau makan. "Kamu makan ya Des, biar cepat sembuh, kasihan anak kamu, masih butuh perhatian kamu juga. Nggak usah pikirin Zaki, dia itu udah jahat sama kamu." "Enggak Bu, aku mual gak nafsu makan." "Ibu itu kasihan sama kamu loh. Lihat keadaan kamu sekarang seperti ini." "Mungkin sudah takdirnya aku seperti ini Bu. Hidupku juga mungkin tidak akan lama." Jangan ngomong seperti itu. Ini kamu makan ya," timbal ibunya. "Iya Bu, tapi sedikit saja ya.
Tapi beberapa saat setelah makan, tiba-tiba saja perut Desi terasa mual, bahkan terbatuk-batuk. Betapa terkejutnya ibu Desi yang melihat Desi muntah darah yang sangat banyak berwarna merah kehitaman begitu kental, yang disertai dengan beberapa cacing keluar dari muntahannya itu, membuat ibu dan bapaknya Desi itu panik. Setiap malam Desi selalu melihat ada bayang-bayang hitam di dalam kamarnya, dan dia juga mencium aroma yang sangat busuk sekali, serta bau kembang-kembangan. Terdengar suara wanita yang bersenandung dari balik jendela kamarnya. Tidak hanya itu, sosok bayangan hitam itu juga berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Sosok pocong itu menatap tajam ke arah Desi dengan mulut yang menganga dan wajahnya yang gosong, serta baunya yang sangat anyir, serta busuk sekali. Sontak dia terperanjat ketakutan hingga teriak-teriak. "Ah, tolong!" teriaknya saat sosok itu menghampiri ke arah Desi. Beberapa saat kemudian, kedua orang tuanya yang menginap di rumah Desi segera datang ke kamar untuk melihat apa yang terjadi. "Ada apa, Des? Kenapa kamu teriak-teriak tadi?" tanya ibunya. Nafas Desi masih terasa tidak beraturan saat ditanyai oleh ibunya. "Tadi ada sosok pocong, Bu," ucapnya. "Di mana, Des? Kamu pasti halusinasi, Des. Kan kamu masih sakit." "Bener, Bu." Sudah, kamu istirahat saja. Pasti kamu kecapean itu." Malam itu Desi segera memejamkan kedua matanya, berharap segera tidur. Namun tetap saja tidak bisa, karena dia mendengar ada suara gaduh yang entah dari mana asalnya. Tapi terdengar jelas di telinga Desi, banyak orang berkerumun yang berdebat. Duar! Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari atap rumahnya, yang disertai dengan hujan deras. Sungguh sangat mencekam perasaannya. Pun tambah tidak karuan sekali saat itu. Dia ketakutan serta merinding kedinginan yang disusul sakit pada bagian kepalanya. Di balik matanya yang berkunang-kunang karena pusing, dia melihat samar-samar di hadapannya ada sosok sundel bolong. Sosok itu tertawa menyeringai menghadap ke arah Desi dengan wajah hancur penuh darah. Di tengah tubuhnya berlubang penuh dengan darah yang mengalir. Sontak dia semakin ketakutan serta menahan rasa sakitnya itu, membuat dirinya itu seperti orang gila yang teriak-teriak, hingga sampai akhirnya dia pingsan karena tidak kuat menahan rasa sakit kepalanya itu dan tidak kuat melihat sosok itu. Desi pingsan sampai pagi hari. Sedangkan Mas Zaki sudah beberapa hari ini tidak pernah pulang sama sekali ke rumah. Keesokan harinya, Desi menjadi lebih sering melamun dengan pandangan yang kosong dan kadang menangis, kadang tertawa sendiri seperti orang gila. Bahkan dia sudah lupa dengan anaknya. Dia terus merintih sakit dan memukul-mukul perutnya sendiri yang terasa sakit, serta kepalanya yang selalu sakit secara tiba-tiba. Bisul-bisul yang ada di tubuhnya itu semakin parah, semakin besar, dan memecah dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Mas Zaki dan Sarah selalu berfoya-foya dan jalan ke sana kemari berdua, seperti sudah dipengaruhi oleh Sarah, pikirannya Mas Zaki. Karena terlalu cinta dengan Sarah, akhirnya Mas Zaki melupakan anak dan istrinya. Karena tidak tega melihat keadaan Desi yang semakin memburuk itu, akhirnya bapaknya mencarikan orang pintar. Beliau memiliki teman yang kebetulan mengetahui tentang hal klinik dan supranatural seperti itu. Pak Joko datang ke rumahnya Desi untuk menerawang apa yang sebenarnya yang terjadi dengan Desi. "Astagfirullah," ucap Pak Joko sembari menggeleng-geleng kepala. "Ada apa dengan anak saya, Pak?" tanya bapaknya Desi. "Anakmu telah diguna-guna." "Siapa yang tega mengguna-guna anak saya?" "Kamu tidak perlu tahu. Yang penting sekarang kesembuhan anakmu sekarang." Kemudian Pak Joko duduk di samping ranjangnya Desi dan membacakan ayat-ayat kursi. Dengan perlahan-lahan, Desi pun memberontak berteriak-teriak merintih. "Ah!" teriaknya, yang kemudian kedua mata Desi terbelalak, melotot tajam ke arah Pak Joko. "Wahai makhluk Tuhan yang ada di dalam tubuhnya orang ini, keluar kau!" "Tidak mau, saya harus menyiksa orang ini sampai mati," ucap sosok yang ada di dalam tubuh Desi. "Keluar, atau akan saya bakar," ucap Pak Joko. Namun Desi terus memberontak. Tanpa ampun Pak Joko terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran supaya sosok yang ada di dalamnya itu kepanasan dan tersiksa. Hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar, membuat gorden kamar bergoyang dengan sangat kencang. Dan perlahan-lahan kaca lemari retak dengan sendirinya, membuat kedua orang tua Desi yang menyaksikan itu merinding. Sementara Desi terus meronta-ronta ke sana kemari,
Tubuhnya yang dipegangi oleh Bapak Desi dan Pak Satpam, perutnya Desi semakin membesar, seperti akan meluluhlantakkan semua isi yang ada di dalam perutnya itu. "Ah!" teriak Desi. Pak Joko terus membacakan doa-doa hingga tubuhnya sampai bercucuran keringat karena bertarung dengan sosok yang ada di dalam tubuh Desi. Sekujur tubuh Desi yang penuh dengan bisul itu memecah, dan menjijikannya yang keluar dari bisulnya itu ya, cacing-cacing yang baunya membusuk. Karena tak kuat dengan bau busuknya itu, akhirnya bapaknya Desi dan Pak Satpam melepaskan genggamannya pada tubuh Desi. Dan beberapa saat kemudian, Pak Joko memegangi perut Desi yang semakin membesar. "Tolong siapkan telur," pinta Pak Joko. Ibunya Desi dengan segera beranjak ke dapur untuk mengambilkan telur. Beberapa saat kemudian, ibunya pun kembali membawakan telur. Kemudian telur tersebut dioleskan oleh Pak Joko pada perut Desi yang semakin membesar, dengan terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. "Ah!" Desi merintih. Setelah selesai mengoleskan telur tersebut pada perutnya, Desi kemudian perlahan-lahan perutnya mulai kempes. Bersama dengan itu, sosok yang ada di dalam tubuhnya pun keluar dengan sendirinya, dan dia ambruk pingsan karena kelelahan melawan sosok yang ada di dalam tubuhnya sedari tadi merintih kesakitan. Dan telur tersebut langsung dilempar, dipecahkan oleh Pak Joko. Prak! Semua yang ada di dalam kamar ngeri melihat isi di dalam telurnya itu. Ternyata cacing yang banyak sekali jumlahnya, serta baunya yang sangat membusuk. "Astagfirullah," ucap Pak Joko. Desi telah disantet seseorang, dan santet yang dikirim itu jenis santet bul cacing apin. Santet ini yang akan membuat si target menderita sakit dan perlahan-lahan mati, ucap Pak Joko. "Siapa yang mengirimkan ini, Pak?" tanya Bu Desi. "Kalian tidak perlu tahu. Yang penting sekarang dia sudah membaik dari sebelumnya." Sementara Iyam tengah menenangkan Rafa di belakang rumah yang sedari tadi menangis, tiba-tiba Iyam teriak kencang membuat semua panik dan segera melihat ke belakang. "Ah, ada apa?" tanya Pak Joko. "Ada ular besar, Pak, itu." Dengan segera Pak Joko membacakan doa untuk mengusir ular yang mencoba mengganggu itu. Singkat cerita, beberapa saat kemudian Desi pun tersadar. Pak Joko sudah membacakan air putih dengan doa, dan air putih itu diteguk oleh Desi dengan perlahan-lahan. Setelah meminum air putih itu kemudian, Desi memuntahkan darah yang disertai dengan cacing. Desi sangat lemah sekali dengan wajahnya yang semakin memucat. Kemudian Pak Joko mengambil buhul yang terdapat di bawah kasur tidur Desi, dan buhul itu kemudian diambil. Di dalamnya ada sebuah raja yang bertuliskan nama Desi dengan menggunakan bahasa Arab. Ada juga beberapa jarum. Lalu buhul tersebut segera dibakar oleh Pak Joko di halaman rumahnya. Hembusan angin kencang datang, membuat suasana saat itu semakin mencekam. Daun-daun di atas pohon gugur berjatuhan. Dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan buhul itu terbakar menjadi abu. Setelah itu, Pak Joko memberitahu cara untuk menangkal ilmu hitam pada diri Desi dan rumahnya. Siapkan 3 daun sirih, yang satu tumbuk, lalu diletakkan di dalam air yang digunakan untuk mandi. Yang satunya lagi tumbuk dan campur dengan air, lalu dicipratkan ke seluruh rumah. Dan sisanya direbus airnya, lalu diminum ya, ucap Pak Joko. "Kamu juga harus bertobat, mendekatkan diri kepada Allah, agar selalu dalam lindungannya." Dengan segera Ibu Desi menyiapkan 3 daun sirih yang ditumbuk dan dimasukkan ke dalam bak mandi. Yang satu lagi dicampur dengan air dan dicipratkan ke sekeliling rumahnya. Dan sisanya direbus dengan air. Kemudian air rebusan daun sirih itu segera diminum oleh Desi. Sementara itu, Mas Zaki yang akan berlibur dengan Sarah berada di perjalanan mengalami kecelakaan. Mobilnya tabrakan beruntun hingga mobilnya ringsek. Sarah meninggal dunia di tempat dengan keadaan tubuhnya yang hancur dan penuh dengan darah yang berlumuran. Sedangkan Mas Zaki dirawat di rumah sakit. Dan Mas Zaki meminta maaf kepada Desi atas kesalahannya selama ini. Desi sudah memaafkan Zaki, dan sekarang Desi sudah sembuh seperti semula. Sedangkan Sarah yang telah mengirim santet kepada Desi sudah meninggal dunia. Akhirnya Desi tahu siapa yang telah mengguna-guna dirinya. Waktu itu Sarah dan Vika datang ke pedalaman Sumatera, ke tempat dukun santet itu. Dan dia menggunakan santet cacing abin yang sangat ganas untuk Desi. Namun karena Desi memiliki iman yang kuat, maka dia dapat disembuhkan.
Mas Zaki dan Desi akhirnya bisa bersatu kembali, walaupun ada niatan tangan orang lain yang ingin menghancurkan rumah tangga mereka. Dan sekarang Mas Zaki sudah bertobat. Mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya Desi sudah kembali harmonis, adem ayem tentrem seperti dulu, tanpa adanya gangguan orang ketiga. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya, dan dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Pertebal iman kita, berbanyak ibadah. Jangan pernah berniat untuk menggunakan ilmu hitam, karena itu perbuatan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, demikianlah sebuah kisah yang diadaptasi dari kehidupan sosial di masyarakat kita yang dituliskan oleh N. Laila. Fakta sejarah pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.